Oke teman-teman, jumpa lagi di channel Teknisi Amatir 91, yaitu channel teknisi yang masih amatiran. Oke, dalam video kali ini kita akan coba membuat cetak sablon PCB, papan PCB seperti ini. Di sini aku punya dua ya. Nah, nanti akan kita coba cetak dan sablon. Cetak dengan menggunakan sablon. Kemudian untuk desainnya seperti ini ya. Ini adalah power amplifier PCB final 7 wire Toshiba 3U 20 cm. Nah, ini untuk desain layout PCB nya dari ini Mas Hakim Elektronik ya. Mungkin kalau teman-teman penasaran, nah bisa lihat YouTube-nya Mas Hakim Elektronik. Jadi aku download dari sana. Jadi sudah dikasih free gratis tapi menggunakan password. Nah, oke, kita sekarang akan siapkan bahan-bahan dan kita akan praktekkan nanti hasilnya seperti apa. Dan kita akan cetak bagian depan sini dan bagian belakang sini ya. Nah, nanti caranya bagaimana, ikutin terus videonya, jangan kemana-mana. Buat yang belum subscribe, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe terlebih dahulu. Oke, kita langsung ke video. Oke, pertama kita siapkan screen yang sudah kita after ya. Nah, sudah kita after, dan nanti pertama kita akan gesot bagian PCB nya terlebih dahulu, bagian bawah PCB. Nanti setelah selesai baru kita proses bagian atas PCB. Nah, ini kan ada dua gambar, sebelah kiri dan kanan. Ini kita sekat menggunakan kardus seperti ini. Kita gesot sebelah sini dulu. Nah, bagian bawah PCB ya. Kemudian nanti setelah selesai dan kering baru kita pindah ke sebelah sini. Ini kita tutup. Nah, nanti baru proses sablon bagian atas. Nah, supaya di sini tidak kena cat, ini kita tutup menggunakan kertas seperti ini, kertas karton. Kemudian kita proses nyablon di sini. Nah, untuk screennya dipasang engsel di bagian belakang ya. Sini ada dua supaya tidak bergeser. Ini menggunakan screen T180. Nah, kalau dari bawah seperti ini ya. Jadi sebelah kiri untuk bagian atas PCB, sebelah kanan bagian bawah PCB. Kemudian di sini kita menggunakan karton seperti ini yang kita staples ya. Nah, ini kita staples supaya tidak bergeser. Kita staples bagian kiri dan kanan dan bawah juga. Nah, setelah itu di PCB juga kita kasih karton. Nah, siku seperti ini ya. Jadi supaya nanti posisinya posisinya presisi. Nanti kalau mau naruh PCB-nya tinggal kita taruh seperti ini. Nah, ini misalkan PCB ke 1. Nah, kemudian PCB kedua nanti posisi sama, harus posisi masuk seperti ini supaya nanti presisi tidak bergeser hasilnya ya. Nah, setelah itu nanti kita balik. Nah, kita posisikan seperti ini juga untuk posisi PCB bagian atas. Misalkan PCB 1, PCB 2 nanti posisinya dipasang seperti ini. Nah, nanti untuk posisi PCB kedua ini kita kendorin, nanti kita setting. Jadi screennya kita geser ke kiri. Kita geser ke kiri, kita paskan dengan PCB yang ini. Nah, sekarang kita akan proses sablon PCB bagian bawah terlebih dahulu. Kemudian untuk catnya kita menggunakan cat sablon ini ya. Menggunakan cat EPI. Aku sudah tes dan uji coba. Jadi cat ini setelah dilarutkan aman, dia tidak ikut rontok. Oke. Kemudian untuk rakelnya menggunakan rakel lancip ya. Rakel itu fungsinya buat menggesut ini ya. Nah, menggesut sablon. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, ikutin terus videonya. Kita nanti akan lanjutkan yaitu proses penggesutan PCB-nya. A few moments later. Oke, semoga kelihatan ya gambarnya ya. Nah, kita pertama akan tuangkan catnya, atau kita akan kasih catnya di sini ya.
Ini kita ganjel dulu, kita kasih cat di sini. Dan untuk pengencer catnya menggunakan M3 ya, sudah kita taruh botol seperti ini. Nah, kemudian teman-teman bisa siapkan bambu buat mengambil catnya ya, atau mengaduk catnya seperti ini. Kita ambil, kita taruh di sini. Kita menggunakan cat warna merah ya, supaya kelihatan. Nah, kita taruh catnya secukupnya ya. Kemudian kita enceri dengan M3, kita tetesin aja sambil kita aduk-aduk di sini. Nah, saat ngaduk seperti ini usahakan jangan kena gambar PCB-nya ya, supaya nanti tidak tertutup untuk gambar desainnya. Untuk pengenceran catnya jangan terlalu encer ya, supaya nanti tidak melebar hasilnya, supaya hasilnya bagus, jadi kentalannya sedang. Nah, cara ngecek kalau diangkat gini dia turunnya agak lambat. Kalau encer nanti pas diangkat gini turunnya seperti air. Nah, itu terlalu encer. Setelah itu kita tes menggunakan kertas terlebih dahulu ya, kertas bekas seperti ini buat ngetes di PCB-nya. Jadi sebelum disablonkan di PCB-nya kita tes di kertas bekas terlebih dahulu, atau di koran bisa. Kita taruh di bawah sini, lalu kita aduk menggunakan rakel, kita tarik, jangan sampai ada kotoran yang menempel, bahaya ini. Nah, setelah itu kita gesut. Ini masih di kertas terlebih dahulu ya. Nah, ini masih di kertas. Kita coba sampai beberapa kali sampai hasilnya bagus. Biasanya 3 kali. Nah, pokoknya sampai sempurna ya. Kalau ada yang mampet kita bersihkan dengan kain ini udah dibasahi dengan M3. Nah, kita bersihin. Bagian atas, lalu kita lap bagian bawah. Kalau masih terasa kental ya dienceri lagi dengan M3, diaduk-aduk. Kita tes lagi dengan menggunakan kertas bekas. Caranya ini pertama kita isi, lalu turun screen, dorong rakel, gampang kok. Nah, ini kan belum rata, masih belepotan ini. Nah, ini kita lap bagian bawah seperti ini. Lalu ini kita tutup lagi, kita tes di kertas bekas lagi, tinggal kita gesut, kita dorong. Nah, setelah itu langsung kita tutup lagi. Nah, kalau masih ada yang belum keluar berarti tintanya kurang encer, kalau misalnya masih mudah mampet. Oke, setelah kita tes beberapa kali, 3 kali atau 4 kali, baru kita gesutkan. Nah, jika ragu kita gesut 2 kali ya. Oke, nempel. Kalau nempel ya ini tinggal kita tekan aja, ini udah jatuh sendiri. Nah, ini udah jadi ya. Ini PCB 1, kita keringkan dulu, nanti kita taruh sini. Nah, kita lanjut ke PCB kedua yang ini ya. Nah, kita posisikan pas di kartonnya, lalu kita gesut lagi. Kita gesut 2 kali biar mantap. Nah, jika nempel ini kita tekan aja. Nah, dia jatuh. Oke,
Ini PCB kedua. Nah, ini kita akan keringkan dulu ya. Nah, untuk selanjutnya, untuk bagian belakangnya itu nanti kita nunggu yang sini kering dulu baru kita sablon bagian sini. Oke, jangan kemana-mana, tunggu dulu. Kita akan keringkan dulu PCB-nya sampai kering, baru kita pindah ke bagian belakang. A few moments later. Nah, ini hasilnya yang tadi ya. Ini bagian depan atau bagian bawah, kemudian kita akan nyablon bagian belakang di sini. Nah, caranya bagaimana, yaitu kita lubangi di sini ya. Nah, kita lubangi dua lah. Kita akan lubangi di bagian sini ya. Nah, kita bor bagian ini, bagian sekun ya, sebelah sini sama sebelah sini, paling pinggir itu kita bor. Nah, nanti setelah berlubang baru nanti kita paskan dengan gambar yang di screen sini. Nah, gambar yang di screen sini ya, yang sudah kita bor, kita sesuaikan mengikuti lubang yang sudah kita bor tadi. Oke, sekarang kita akan bor dulu. Kita akan lakukan pelubangan di bagian PCB bagian sini, bagian sekun kanan dan kiri. A few moments later. Bornya menggunakan bor tangan ini, kemudian ini mata bornya ya. Mata bornya menggunakan yang kecil ya, paling kecil. Nah, kita lubangi 4 titik ya, sesuai dengan kaki komponen. Kita gunakan 4 titik untuk mal nanti sebagai patokan ya. Setelah dilubangi, lalu kita pindah dulu untuk kartonnya ya, untuk pentokan PCB nya. Nah, ini kita geser di sebelah kanan, tadi kan di sebelah kiri, ini kita geser di sebelah kanan. Nah, kita setting lagi, kita paskan sesuai dengan desain yang ada di screen. Nah, jadi ada dua cara ya, yaitu pertama yang kita bor, kita lubangi di kanan kiri 4 sisi ya. Nah, setelah dibor kemudian kita pasang di sini, di sekap yang sudah kita buat. Pastikan posisi PCB ukurannya sama supaya nanti tidak bergeser hasilnya. Nah, pertama kan ini sudah kita lubangi, kemudian kita pasang di sini, lalu nah kita inceng gambar yang di screen-nya, gambar yang ini ya. Nah, gambar yang ini itu yang kita bor, kita sesuaikan, kita paskan. Nah, ini ya. Ini PCB yang kita bor, ini kelihatan ya, titik 2 itu. Nah, kemudian kita inceng dari atas ini. Nah, jadi lubangnya harus pas dengan titik yang tadi ya, pas. Nah, jadi yang kita bor tadi kita inceng, kita paskan gambarnya. Nah, sampai benar-benar pas pada titik ya. Cara pertama seperti itu. Kemudian cara kedua yaitu ini kita balik seperti ini. Nah, setelah itu gambar yang di screen tadi ini kita paskan, gambar atasnya ini kita paskan, lubang-lubangnya, garisnya, titik-titik kaki komponen di bagian sini, bawah dan sama bagian sini harus pas. Nah, pastikan semua udah pas supaya nanti hasilnya tidak bergeser. Nah, setelah pas seperti ini, kemudian dikunci bagian sini dan bagian sini, usahakan tidak bergeser ya. Saat mengunci ini ditekan, tapi supaya tidak bergeser. Nah, setelah ditekan, sudah gambarnya sudah pas semua, baru dikencengkan untuk mengunci engselnya ini. Nah, setelah dikencengkan, baru kita akan proses desot sablon di sebelah sininya. Nah, oke. Nah, di sini sudah kita kasih pentokan. Nah, seperti ini ya pentokannya. Nah, di sini pentokannya.
Nah, pastikan potongan PCB bagian sini lurus dan sini juga lurus supaya tidak bergeser, karena jika bergeser 1 mili aja nanti kelihatan, 1 atau 2 mili udah kelihatan. Oke, ini sudah kita setting, sudah pas ya. Sekarang kita akan mulai gesut untuk bagian atasnya. A few moments later. Oke, setelah itu kita akan kasih tintanya dulu. Kita ambilkan dari sebelah sini ya, yang sisanya tadi kita ambil, kita taruh sini. Nah, ini sekatnya kita tutupkan di sebelah. Nah, kayak tadi ya, sebelum proses kita tes dulu di kertas seperti ini, kertas bekas ya, sampai beberapa kali sampai hasilnya bagus. Nah, sebelum mulai kita basahi dulu screennya. Kita basahi screen dengan menggunakan M3 ya, supaya pori-pori desainnya terbuka. Kita basahi. Nah, kita gosok seperti ini. Nah, kalau teman-teman mau mencoba pakai screen T165 ya, kalau T180 terlalu tipis untuk hasilnya, tapi untuk yang gambar detail-detail dia bisa kelihatan. Nah, setelah dilap dengan M3, kemudian bagian bawah bersihkan dengan kain seperti ini, kain yang halus ya. Nah, sekarang kita akan coba dengan kertas terlebih dahulu. Nah, di kertas kan blobor seperti ini, ini nggak usah panik, tenang aja, kita lap bagian bawah sini. Kita lap sampai bersih, baru kita coba. Nah, biasanya kita tes sampai 2 atau 3 kali. Nah, udah bersih ya. Untuk tinta jangan terlalu encer biar tidak bleber. Ini udah ya, hasilnya udah bagus. Sekarang kita langsung di papan PCB nya. Kita gesut 2 kali biar mantap. Nah, sudah kelihatan ya hasilnya ya. Ini jangan dipegang karena belum kering. Kemudian yang satunya, nah pastikan posisi naruhnya jangan kebalik. Tadi yang kita lubangi bagian sini, berarti bagian sini, jadi jangan kebalik ya. Ini yang dilihat disesuaikan dengan gambar skema yang di sini. Bagian sikring yang bagian sini. Nah, bagian sikring yang sini berarti untuk bagian sikring sini, sebelah sini. Nah, setelah itu baru kita gesut. Kita gesut 2 kali biar mantap. Nah, udah jadi ya. Nah, ini kan belum kering, ini harus kita keringkan, jangan dipegang. Nah, ini ya, untuk mengeringkan bisa dengan kipas angin atau hair dryer atau hot gun. Nah, ini akan kita keringkan dengan kipas angin dulu, nanti baru kita shoot ya. Ini bagian bawah hasilnya seperti ini. Ini menggunakan screen T180 ya. Menurut aku terlalu tipis untuk di sini jika T180. Nah, besok kita akan bikin lagi dengan T165 ya, karena ini terlalu tipis. Nah, kita coba besok dengan desain yang berbeda menggunakan T165. Ini bagian bawah PCB nya lumayan detail ya. Kemudian bagian belakang, nah ini layout PCB dari Mas Hakim Elektronik ya. Ini mantap.
Untuk yang satunya ini, nah nanti tinggal kita bor di bagian-bagian komponennya. Nah tadi ini ya yang kita setting itu nih, tadi lubangnya kita dekatkan kameranya. Nah kita akan dekatkan kameranya untuk bagian lubang yang pertama kali kita lubangi sebelum disablon tulisannya ini ya. Nih tadi kan kita ngelubangi di sini dan di sini. Nah ini aja agak geser dikit ya, jadi nggak kurang pas dikit beberapa mili. Nah jadi untuk settingannya itu harus benar-benar pas kalau mau presisi ya. Nah, kalau lihat dari bawah seperti ini. Nah ini udah pas. Nah ini udah pas lubangnya, cuman yang sebelah sini agak geser sedikit ya, setengah mili mungkin lah, tapi ya wajar lah. Ini yang tabur tadi, kemudian ini yang sebelah sini sudah pas. Kalau dibalik ya segini. Nah ini lubangnya, ini lubang, kemudian yang atas juga sudah kita lubangi tadi ya. Nah ini yang atas udah pas, yang sini nah ini agak geser dikit, tapi ya nggak apa-apa lah, namanya manual ya, tidak pakai robot. Nah ini hasilnya. Nah seperti ini ya teman-teman untuk hasil sablonnya. Kemudian setelah selesai sablon, apa yang harus kita lakukan yaitu kita mengamankan screennya. Oke, jangan kemana-mana, ikutin terus videonya. Buat yang belum subscribe jangan lupa ya bantu like, komen, dan subscribe. Oke, cukup sekian dulu ya teman-teman, terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika videonya terlalu panjang karena ya memang harus sesuai apa yang prosesnya ya, sesuai dengan prosesnya. Oke, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Besok kita coba lagi dengan membuat project yang lain, nanti kita lihat hasilnya.